Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi semuanya. Apa Selamat kabar Selamat pagi pagi, kalian? Bu. juga. Apa kabar? Baik, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga kalian sehat semua ya. Amin. 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 Siapa ini? Siapa ini yang hari ini yang tidak masuk? Makfi nggak masuk, Bu. Oh, Makfi doang ya yang tidak masuk. Iya, Bu. Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu kemana, Bu. Katanya sakit, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ya udah. Kita mulai saja ya pembelajarannya. Sudah Oke, Bu. siap belum? Sudah. Udah, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang ingin menyiapkan siapa? Atau ibu yang pilih? Saya, Bu. Oke, Saya boleh, mau Vera. mimpin. Boleh, Vera? Silakan dipimpin. Oke, teman-teman. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Vera. Oke. Sama-sama, Bu. Teman-teman, kita hari ini akan belajar tentang tema 7, subtema 3. Kita belajar membahas tentang surat. Nah, sebelum memulai pembahasannya, materinya, apa itu surat? Ada yang tahu nggak? Apa itu surat? Siapa yang tahu? Surat itu apa? Fauza, surat itu apa? Kertas, Bu. Iya, kertas. Nggak apa-apa. Terus selain Fauza, Vera, surat itu apa? Surat itu ini, Bu, untuk ngirim pesan. Iya, benar ya. Oke, teman-teman, benar ya yang disampaikan oleh teman-temannya tadi. Surat itu, bentar. Nah, surat adalah alat komunikasi untuk penyampaian pesan. Nah, sudah terlihat belum PPT-nya? Sudah. Lihat di sini. Perhatikan. Surat. Surat adalah sarana komunikasi sebagai penyampaian informasi yang memiliki unsur sebagai pengirim dan penerima surat. Nah, ada yang tahu nggak surat itu ada apa aja sih? Coba Firly. Surat ada apa aja sih, Firly? Ada kepala surat. Iya, boleh kepala surat. Macam-macam suratnya, ada yang tahu ada apa aja? Ada surat apa? Saya, Bu. Iya. Yang saya tahu ada surat yang tidak resmi seperti surat undangan perkawinan, begitu, Bu. Iya, boleh. Bisa ya surat. Ada surat undangan, ada surat yang kita tahu undangan ya kalau masih anak SD ya. Kalau udah gede nanti taunya pasti tahu surat lamaran, lamaran kerja. Nanti akan dibahas. Oke? Untuk kali ini kita akan membahas tentang surat undangan. Nah, sebelum kita bahas, coba dibaca teks tersebut. Siapa yang mau mewakilkan teman-temannya untuk membaca teks ini? Coba Ibu minta. Oh, Pauza tadi mau baca ya?
Teksnya mana, Bu? Emang tidak terlihat? Ini belum Tidak terlihat. terlihat, Bu. Terlihatnya contoh surat. Yang ini hari menjelang sore. Enggak belum. terlihat, Bu. Ya, sebentar. Belum berubah, Bu. Aku stop share dulu. Sudah terlihat? Coba Halaman awal, Bu. Tema 7 sub tema 3, Bu, yang terlihat. Oh, hari menjelang sore. Oh, mungkin aduh, aku freeze nih. Nge-freeze berarti ya. Sudah terlihat belum? Masih belum. Masih belum, Bu. Wah, oke. Bentar. Nge-freeze. Nggak apa-apa. Sekarang kelihatannya apa? Tema 7 subtema Masih yang 3. halaman pertama, Bu. Iya, udah, Bu, udah Oh, udah berubah. udah Sudah. berubah. Ya udah. Coba dibacakan. Hari menjelang sore. Ayah Beni mengajak Beni pulang dari kebun cengkeh Pak Rudi. Pak Beni menghadiri undangan pertemuan warga. Pertemuan warga disebut sangat penting karena membahas pembangunan jalan dusun. Ayah, Beni, ayo kita pamit pulang ke Pak Rudi. Beni, kenapa kita harus buru-buru pulang ya? Beni masih betah di sini. Ayah ada undangan ke pertemuan warga. Ini surat undangannya. Beni, baik ayah, nanti ayah harus menjelaskan tentang surat undangan ya. Baik, terima kasih Fauza sudah membacakan teks untuk teman-temannya. Nah, coba perhatikan teks tersebut. Nah, di sini ada tulisan surat undangan. Ayah Beni dapat surat undangan ya. Kira-kira termasuk jenis surat undangan apa sih? Ada yang tahu tidak? Firly, ini surat undangan, termasuk surat apa? Jenis surat apa? Undangan. Iya, tertera ya di sini. Surat undangan. Ada ayah ada undangan ke pertemuan warga. Berarti termasuk surat undangan. Nah, kegiatannya apa sih di surat undangan ini? Coba siapa yang tahu? Pertemuan warga, Bu. Iya, benar, Khairunisa. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada surat undangan. Siapa yang mau membacakan? Boleh deh, Elma, tolong bacakan sampai kegiatan saja. Bu, belum ganti halamannya. Oh, aduh. Sinyalnya jelek nih. Sudah terganti belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, sinyalnya aduh. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sampai mana, Bu, bacanya? Maaf ya, sinyalnya jelek banget ini. Sampai kegiatan saja. Sampai sini. Kelihatan tidak? Kegiatan yang ini? Yang mana, Bu? Bu, yang dicoret yang mana, Bu? Emang nggak kelihatan? Enggak. Oh, kegiatan yang kalimat sebelum sebelum kalimat ya. Titik. Ada titik tidak? Oh, iya. Nah, situ.
Surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Oke, terima kasih Elma. Sama-sama. Selanjutnya Salsa. Tolong bacakan sampai jelas saja. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Salsa. Selanjutnya Vera, tolong bacakan sampai Yang isinya mana? saja. Yang mana, Bu? Tadi terakhir coba tanya ke Salsa. Terakhir dia sampai mana belajar bacanya? Salsa tadi yang terakhir sampai mana? Tadi yang terakhir sampai jelas sebelum tujuannya. Sudah ketemu? Belum ketemu, Bu. Yang mana? Singkat, padat, dan jelas. Yang itu. Oh, selanjutnya Ya. tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Iya, terima kasih Vera. Nah, teman-teman, perhatikan ya. Surat undangan ini dibedakan 3 jenis. Yang pertama ada surat undangan resmi, yang kedua ada undangan setengah resmi, dan yang ketiga undangan tidak resmi. Nah, undangan resmi yang pertama. Undangan resmi itu adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Contoh dari undangan resmi itu seperti contoh undangan dari sekolah untuk orang tua murid untuk melakukan rapat, ya, itu contohnya. Dan yang kedua, undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi itu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Contohnya itu seperti bisa Karang Taruna, tahu Karang Taruna? Organisasi yang ada di sekitar rumah, lingkungan rumah. Tahu? Ya. Itu contohnya. Contoh undangan setengah resmi. Dan yang ketiga ada undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi ini adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Seperti contohnya undangan ulang tahun, undangan syukuran perayaan kelahiran. Seperti itu ya teman-teman, contoh-contohnya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan share video tentang bagian-bagian dari surat. Firly ngerti tidak? Mengerti tidak? Apa yang dijelaskan? Oke, kita lanjut ya. Shopee 12.12 Birthday Sale Midnight Sale dari tengah malam sampai jam 2 pagi. Nikmati gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat dinas. Tujuan surat undangan ini untuk kepentingan perorangan, kamling, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada undangan pernikahan, undangan syukur dan bagian. Berikut ini adalah bagian-bagian Perhatikan ya teman-teman. dan surat undangan resmi. Yang pertama yaitu kepala atau kap surat yang menunjukkan lembaga yang mengirim surat. Biasanya terletak di paling atas, yaitu berisi nama lembaganya, kemudian ada alamat dan nomor telepon yang mengiringinya.
Yang berikutnya yaitu tempat dan tanggal surat yang terletak di sebelah kanan atas, menunjukkan tempat dan waktu pembuatan surat. Videonya jelas tidak? Ada kan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kemudian ada nomor, lampiran, dan perihal surat. Dan ada nama dan alamat tujuan. Kemudian ada pembuka surat yang berisi salam pembuka. Kemudian ada isi dari surat tersebut. Dan ada penutup surat yang berisi salam penutup. Kemudian terakhir yaitu pembuat surat yang berisi jabatan, nama, dan tanda tangan pembuat surat. Kemudian juga ada stempel dan cap lembaga bila perlu. Nah, selanjutnya berikut ini adalah contoh surat undangan tidak resmi beserta bagian-bagiannya. Yang pertama ada tujuan surat, kemudian ada pembuka surat yang berisi salam, kemudian ada isi surat, penutup surat, dan pembuat surat. Sangat terlihat ya bedanya antara surat resmi dan surat tidak resmi. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, komen. Sudah paham belum tentang bagian-bagian isi surat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terlihat PPT yang Ibu share lagi? Sudah terlihat PPT-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu, masih di video. Sudah terlihat belum? Atau masih Sudah, di... Bu. Bu. Sudah. Oke, coba Ibu mau tanya ke Fauza. Ini termasuk surat jenis apa? Surat resmi, Bu. Surat resmi. Coba Ibu mau tanya ke Elma. Iya, Ini Bu. termasuk apa? Bagian apa? Kepala surat, Bu. Atau kop surat. Iya, benar. Kalau Vera, ini kelebihan. Nih, Assalamualaikum. Termasuk apa? Pembuka. Iya. Firly. Ini termasuk apa, Firly? Enggak tahu. Nggak tahu. Ini yang Ibu coret, yang Ibu lingkari, termasuk bagian isi dari surat. Ya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya, sudah terlihat gambar selanjutnya? Nah, Salsa, ini termasuk jenis surat apa? Surat tidak resmi, Bu. Iya. Kenapa tidak resmi? Karena suratnya itu ada gambar-gambarnya, mungkin, Bu. Ya bisa ya. Dan juga surat undangan ulang tahun, karena surat undangan ulang tahun termasuk surat tidak resmi. Vera, ini termasuk jenis surat apa? Surat resmi, Bu. Surat resmi? Benar, surat resmi. Setengah resmi, Bu. Oh iya, setengah resmi, Bu. Oke, teman-teman, Ibu kan sudah mengirim LKPD di grup WhatsApp ya.
Apakah teman-teman sudah mengerjakan? Belum? Belum ada yang mengerjakan? Oke. Kalau gitu kita bahas sama-sama saja ya LKPD-nya. Iya, Bu. Sudah terlihat? Oke. Siapa yang bisa jawab? Apa persamaan dari undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi? Saya, Bu. Siapa itu? Firlia. Boleh, apa? Undangan resmi sama undangan setengah resmi itu persamaan. Itu semuanya ya, Bu ya? Sama undangan tidak resminya. Boleh semuanya. Persamaannya sama-sama memiliki isi. Iya. Selain itu, siapa lagi? Saya, Bu. Iya, siapa? Salsa, silakan. Untuk persamaannya dari undangan resmi, setengah resmi, sama undangan tidak resmi itu sama-sama memiliki tempat dan tanggalnya, Bu. Iya, benar ya. Yang tadi teman-temannya sudah jawab, persamaannya ada isinya, ada tanggalnya. Nah, untuk perbedaannya, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan, Fauza. Undangan resmi ada kepala suratnya. Iya. Iya, betul. Siapa lagi? Vera, sudah jawab belum? Undangan tidak resmi itu ada gambar-gambarnya, Bu. Kalau resmi itu nggak ada. Iya, boleh. Kalau undangan tidak resmi, undangan ulang tahun gitu, Bu. Iya, boleh. Terima kasih. Elma sudah menjawab belum? Belum. Coba, bisa tidak? Mungkin kalimat yang digunakan, Bu. Kalau undangan resmi itu formal, kalau undangan setengah resmi mungkin kayak apa ya, campur-campur paling, Bu. Iya. Kalau itu, Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman benar ya yang tadi yang disebutkan oleh teman-temannya tadi, perbedaannya itu kalau surat resmi tidak terdapat kop atau kepala surat. Kalau surat tidak resmi itu tidak ada kop surat atau kepala suratnya ya. Kalau undangan setengah resmi lebih ke mana ya? Ke instansinya. Dia tidak ada terusannya. Kayak misalnya terusan itu kayak apa ya? Tembusan maksudnya, maaf. Tembusan itu kayak misalkan ini mau surat ke bagian mana? Misal ke bagian RDK atau ke sekolah atau yang lainnya. Seperti itu. Paham tidak sampai sini? Paham, Bu. Ada yang mau ingin ditanyakan? Tidak ada? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Kalau gitu, pembelajarannya selesai sampai sini dulu. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, Ibu ingin mereview kembali. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Tentang surat Surat, resmi, Bu. tidak resmi, dan setengah resmi. Iya,
Kalau contoh dari surat resmi itu apa? Surat dari sekolah untuk orang tua. Iya, bisa. Terus kalau surat setengah resmi, siapa yang bisa menjawab? Saya bisa, Bu. Siapa? Apa? Surat Karang Taruna, Bu. Iya, benar. Kalau surat tidak resmi, Surat siapa? undangan ulang tahun, Bu. Undangan ulang. Iya, benar ya. Oke, kita kita hari ini sudah belajar surat undangan, jenis-jenisnya, bagian-bagiannya, ya. Oke, sebelum kita berdoa untuk pulang, silakan teman-teman merapikan buku-buku, alat pensil yang ada di atas meja kalian, yang ada di dekat kalian, ya. Sudah? Oke. Sudah, Bu. Ibu minta tolong Pauza untuk menyiapkan. Baik, Bu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pauza. Baik teman-teman, hari ini belajarnya sudah selesai. Sekarang kalian bisa leave ya. Dan teman-teman sampai bertemu besok hari ya. Dah, Assalamualaikum. Dadah, Bu. Waalaikumsalam. Dadah, Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.